Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif, dan kali ini kita sedang berada di Bali, tepatnya di Kebon Vintage. Nah, jadi kalau di Malang ada Museum Angkut, di Bali ada Kebon Vintage. Dan buat teman-teman yang suka sama otomotif, terus lagi di Bali, wajib banget ke sini. Karena koleksinya di sini bukan cuma sekedar 20, 30, 40 mobil, tapi ada ratusan, ada 100 lebih. Bahkan ini belum semuanya dikeluarin. Masih ada yang lagi direstorasi. Jadi kalau teman-teman lagi di Bali, pengen lihat koleksi-koleksi mobil antik ya, dan gak cuma antik, ada yang bersejarah juga, terus pengen cari tempat spot foto-foto yang keren, atau pengen chill, makan-makan di dalam gitu ya, nyari tempat makan yang nuansanya beda, itu wajib banget search di Google atau di Google Maps, Kebon Vintage. Nah, di sini tempatnya memang pas gue udah muter-muter luar biasa. By the way, masuk ke sini itu sekarang itu free. Paling kalau misalkan mau donasi bisa untuk perawatan. Karena merawat ratusan mobil seperti ini tidak murah. Dan yang kedua, dia buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, pas masuk, biasanya kita akan parkir di dalam. Terus kita masuk ke depan lobi. Di lobi ini ada mobil-mobil yang apa ya, bisa dibilang yang di highlight. Kayak misalkan di sini ada Cadillac Fleetwood tahun 1953. Ini mobil yang sangat mewah sekali, dan Cadillac Fleetwood ini adalah salah satu mobil favorit Elvis Presley. Elvis itu punya koleksi Cadillac itu ada 200 unitan, banyak banget. Dan salah satu yang paling ikonik itu yang warna pink. Nah, ini kalau kita lihat mobilnya, lihat dong. Ini panjang sekali, ini pasti 5 meter lebih. Dan untuk mobil tahun 50-an, lihat dong belakangnya, gede banget. Ini legroomnya sih turah-turah ini. Sama dia ada armrest di tengahnya, dan pasti ini tempat duduknya nyaman dan empuk. Lihat dong, ini panjang banget mobil. Kayaknya 5 meter lebih nih. Emang mobil Amerika zaman dulu itu panjang-panjang sekali ya. Dan ini salah satunya. Ini mobil mewah pada zamannya nih. Luar biasa, makanya ditaruh depan. Bannya pakai white wall seperti itu. Velgnya masih jari-jari. Mobil tahun 1950-an. Dan namanya mobil Amerika, pasti setir kiri. Tuh. Setirnya setir kiri. Sebenarnya tadinya Pak Jos dan Mbak Kristia itu mau nemenin kita, cuma hari Minggu ini beliau biasanya ke gereja, jadi nggak bisa menemani. Dan gue juga harus membuat konten ini hari Minggu karena sore nanti gue ngejar kapal ke Lombok. Nah, terus di sini ada mobil yang luar biasa juga nih. Ini adalah mobil milik Ibu Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno. Bahkan di BPKB-nya itu namanya masih Ibu Fatmawati. Tuh lihat tuh. Tahun 1947. Berarti 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Setoran wajib pemeliharaan dan pembangunan prasarana daerah, tanda bukti pembayaran tahun 1966. Alamat Jalan Sriwijaya 7, Kebej itu apa ya? Jakarta. Di JKT itu pasti Jakarta. Ada nomor sasisnya, nomor mesinnya. Ini masih pakai ejaan lama loh. Wow. Ya, ini mobil yang sangat bersejarah sekali. Milik orang yang bersejarah juga. Terus ini ada mobil hot rod custom. Dan ini katanya masih sering dipakai jalan. Oh. Remnya pakai Brembo kalipernya. Dan ini adalah Pak Jos yang punya museum ini, Kebon Vintage. Dan ini adalah koleksi pribadi sih. Jadi mobil-mobil di sini rata-rata punya Pak Jos semua. Nah, di sana itu ada Chevrolet Bel Air. Kita lihat ke sana. Yang ini sedang dalam tahap pembangunan. Yang ini kata orang-orang di sini, ini salah satu mobil yang cukup sering dipakai. Gitu. Jadi kalau ada acara apa segala macam, ini masih fungsional dan bisa jalan. Ini Bel Air tahun 1957. Nah, sekarang kita ke dalam aja. Karena ini koleksinya luar biasa sekali di dalam nih. Ini SPBU zaman dulu nih, dispensernya 1, 2, 3. Terus ini ada ya becak ya. Terus ini spakbor becaknya itu digambar-gambarin mobil jadul tuh. Ada setrikaan. Terus ini ada koper-koper zaman dulu. Orang kalau berpergian zaman dulu tuh koper-kopernya kayak gini ya. Nah, di sini kalau teman-teman nggak tahu mobilnya apa, tenang aja. Gue juga
nggak begitu ngerti mobil-mobil tahun 1950-an, 1960-an, apalagi yang American car gitu ya. Tapi di sini selalu dikasih petunjuk nih, seperti ini. Ini adalah Chevrolet Fleetmaster tahun 1948. Jadi 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia mobil ini lahir. Dan ini ada Plymouth tahun 1951, Cranbrook 4-door sedan. Ini Plymouth itu udah nggak ada sekarang, udah tutup ya. Ini ada Pontiac, ini ada Chevrolet, dan ini ada Skoda. Ada mobil Eropa juga nih. Di sini ada Buick ya. Kata petugas di sini, mobil ini seringkali berganti koleksi ya Mbak ya. Jadi ada yang direstorasi, ada yang keluar dari restorasi. Jadi apa yang kita lihat hari ini, nggak usah nunggu bulan depan. Minggu depan itu bisa berubah lagi bentukannya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah kesini, nggak ada salahnya pas kembali lagi kesini lagi. Karena bisa jadi koleksi-koleksinya itu sudah berubah lagi. Nah di sini ada Ford Mercury tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Gile. Ini semuanya mobil-mobil Amerika nih, ada Buick, ya kan? Wah ini kalian pasti jarang dengar, namanya DeSoto. Itu Chrysler, ada Chevrolet, dan ini mobil juga spesial nih. Ini mobil tahun 1972. Ini cabriolet, jadi ini bisa dipakai buat cabriolet challenge. Ini namanya Triumph Splitfire. Triumph itu kalau sekarang kita kenal sebagai produsen motor, tapi dulu dia juga buat mobil. Mobil seperti ini. Nah, ini ada mobil lama yang baru masuk Indonesia. Ini namanya MG. Ya, jadi sekarang MG balik lagi, ada MG ZS sama MG HS. Nah, ini nih, zaman dulu MG kayak gini, dia bikin cabriolet juga. Terus dari tadi kan Amerika. Nah, tiba-tiba ada Eropa. Ini ada Eropa lagi. Ini Mercedes-Benz 280 SE ya, W116 tahun 1975. Ini adalah S-Class yang pakai nama S pertama kali, 280 SE, Sonderklasse. Mobil terbawahnya Mercedes, dan ini pakai lampu Amerika ya, yang pakai bulat-bulat begini. Dan ini untuk versi yang 450 SE atau SEL gitu, gue lupa. Itu dia pakai suspensi yang sama seperti Citroen, pakai hidropneumatic. Dan kalau nggak salah juga dia ditawarin juga tahun 1970-an. Kalau nggak salah hampir terakhirnya ya, 1978, 79 gitu. Dia dilengkapi dengan anti-lock braking system. Bayangin tahun 1970-an sudah pakai ABS. Dimana kita baru menemukan mobil-mobil ABS di mobil-mobil biasa gitu ya. Itu mulai 2010-an ke atas lah ya. Mercedes-Benz sudah dari zaman dulu, luar biasa. Tapi ini yang 280, ini belum ada ABS-nya dan tidak pakai hidropneumatic. Nah, ini juga tiba-tiba ada mobil Jepang di sini. Ini Toyota Crown. Ini mobil yang luar biasa juga, karena waktu itu Toyota masuk ke Amerika itu kalau nggak salah mobil sedan pertama mereka adalah Toyota Crown ini. Jadi kalau nggak ada Crown ini, mungkin sedan-sedan Toyota yang sekarang gitu ya, dan Toyota di Amerika itu nggak sesukses sekarang. Ini mobil yang sangat bersejarah buat Toyota. Oke. Terus sini ada Pontiac lagi, ada Chevrolet lagi. Nah, ini ada Morgan Plus 4, di mana mobil ini sampai sekarang masih dijual dengan bentuk yang mirip sekali dengan ini. Jadi ini masih ada barunya. Ini kalau buka mesinnya ya, bukanya dari samping. Nah, ini ada Chevrolet Bel Air lagi, tapi ini tahun 1956. Biasa dijadiin taksi juga. Ini dia pakai livery taksi. Ini ada Bel Air lagi. Ini yang generasinya sama seperti yang di depan. Ini 1956, 1957. Ini ada Daihatsu Midget atau yang kita kenal dengan Bemo. Nah, ini kayak gini nih. Ada Jimny juga. Ini mbahnya Jimny nih. Jimny jangkrik namanya. Terus yang sebelah sana itu Jimny jangkrik juga, cuma belakang kebuka dan ada baknya. Mungkin itu mbahnya Jimny Caribbean ya. Oke, ini ada Morris Minimoke. Ini Morris Minor Sedan. Bentuknya mirip ini ya, opletnya Mandra, cuma nggak nyampe belakang, cuma pendek doang. Ini juga sama, cuma ini tahunnya 1951 dan fascia depannya beda, sama dia cabriolet. Zaman dulu cabriolet itu banyak yang minat. Terus ini juga luar biasa. Gue baru lihat pertama kali di Indonesia ada Mercedes Mini
tapi coupe 2 pintu. Ya, ini W114 ya, atau bisa dibilang dengan Mini, tapi ini Mini coupe. Jadi jauh sebelum BMW beli Mini, Mercedes udah punya Mini duluan. Oke, terus ini sama 116, cuma ini pakai bumper yang lebih panjang, 350 SEL. Jadi trimnya lebih tinggi. Terus ini ada Eagle. Ini Eagle juga cukup langka. Terus di sini ada Opel Kapitan. Opel itu salah satu merek tertua di Eropa. Ada Lincoln Cosmopolitan. Dari tadi gue belum lihat Lincoln. Lincoln itu kalau sekarang kita tahunya sebagai Ford yang lebih mewah. Mungkin kayak Lexusnya Toyota gitu. Dan ini keren banget nih. Ini Ford Transit tahun 1967. Ada yang suka bikin mobil ini jadi mobilnya apa? Scooby-Doo ya. Dan ini, wah, ini kayak buat mobil penjara atau nggak? Coba kesini deh. Nah, belakang kayak gini ya. Gue baru lihat Land Rover yang bentuk belakangnya seperti ini. Kayak mobil penjara. Coba kita lihat depannya. Nggak bisa lewat. Oh, oke. Iya, Jadi ini adalah special design for bank. Jadi mobil yang suka bawa duit. Ini anti peluru. Dan ini kaca depannya itu bisa dibuka ke depan. Jadi bisa sambil nembak gitu. Gila. Anti peluru ini. Gue baru lihat ini. Gue baru lihat. Atasnya bisa dibuka juga tuh kayak tank. Bisa ngintip kepala ke atas. Baru lihat nih gue. Keren banget. Oke, luar biasa ya. Tapi nggak cuma itu doang. Di sebelah sana masih ada koleksi lagi. Tapi sebelum ke sana kita mau ke dalam dulu. Bagian semi-semi outdoor. Di sini kalau bikin event itu enak banget ya. Tuh, lega, luas, banyak kursi tempat duduk. Ada panggung kalau kita pengen ada band gitu ya. Makanya kemarin hari Sabtu kemarin itu ada acara Mercedes-Benz Classic Club Bali di sini. Wow, ada stiker United Nation-nya nih. Wow. Ada Range Rover di sini. Ini ada apa ini? Dodge, ada Ford, ada Pontiac. Lah. Terus tiba-tiba ada Civic Wonder. Dalamnya merah. Cuma di bumpernya bumper USDM kayaknya, panjang. Terus ini Nissan Sentra bukan deh? Kalau nggak salah ini Nissan Sentra, coupe. Ini sepertinya Holden, ya bener. Ini juga Holden lagi. Ini Chevrolet Bel Air lagi harusnya nih ya. Terus, wah, ada Citroen BX. Cuman ini pakai lampu Amerika nih. Pengen gue lampunya lampu bulat begini, lebih garang ya. Nah di atas ini ada kendaraan-kendaraan militer. Oke, oh ini lagi diturunin nih. Biasanya dibuat ditaruh-taruh lampu atau speaker ya. Oh ini Jeepnya ada Jeep Fiat, Austin, Unimog zaman dulu, Jeep Willys. Wah ini nih. Ini namanya Puch. Buatannya Magna Steyr. Steyr Puch. Dulu G-Class juga ada namanya yang Puch. Terus ini Jeep DKW. Ini harusnya ini Willys bukan? Ini ada Willys lagi. Sama di bawah ada lagi nih. Wah, turunnya lewat mana ya? Nah, ya kurang lebih kayak gitulah. Ada kancil segala, ada bemo. Ada Chevrolet Lele. Banyak banget koleksinya ya. Gile. Luar biasa. Ini mungkin vlog akan sangat panjang. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah lama di rumah, pengen keluar, anggap aja ini adalah virtual tour ya. Ya sekarang kita ke depan. Oke, tadi kita habis makan bentar. Di sini ada restoran yang sangat besar. Nah, di restoran ini agak familiar sih. Soalnya ini mobil gue beberapa kali lihat di pameran gitu. Sering dibawa di Jakarta sepertinya. Ini adalah Mercedes-Benz W191 atau 170S. Dan ini kondisinya mungkin di antara mobil-mobil lain ini adalah mobil dengan kondisi terbaik.
mulai dari cat yang masih kinclong, krum-krumnya masih sangat rapi, dan kita nggak boleh sentuh ya, jadi kita cuma bisa ngintip aja. Dan memang salah satu cara kita menghargai mobil-mobil klasik yang dirawat sama pemiliknya itu jangan disentuh. Kita nongkrong aja, kita ngelihat, ngintip gitu ya. Nah, dalamnya ini luar biasa nih. Setirnya itu dari gading, warna putih, masih rapi. Dan panel-panel kayu di door trim, di dashboard, itu semua juga masih rapi banget. Restorasinya sih juara ini mobil. Dan jok-jok kulitnya juga masih bagus, sampai plafon-plafonnya. Aduh, kalau ngeliat detailnya itu luar biasa banget. Ini salah satu mobil yang paling luar biasa yang ada di sini kondisinya. Dan ini juga mobil ini unik. Karena pintu depannya itu bukanya begini. Bukan begini. Suicide door. Tapi yang belakangnya normal, seperti mobil pada umumnya. Lihat bagian belakangnya, lihat. Rapi sekali mobil ini. Luar biasa. Mantap sih. Ini lihat tuh. Tutupan bensinnya, segala macam itu, detailnya itu bagus banget. Oke, sekarang kita bahas ke sana yuk. Ini takut mentok ya. Ini ada Mercedes-Benz Classic Art Painting Exhibition 2020. Oke, ini ada sebuah mobil namanya Fiat 500 Cinquecento itulah Topolino. Tapi ini yang versi sebelumnya Fiat 500 yang ikonik di tahun 1950-an. 1950-an itu keluar Fiat 500 penerusnya ini. Itu jadi menurut Top Gear, waktu itu gue pernah punya majalahnya waktu gue SMP mungkin ya, dibilangnya mobil terseksi di dunia. Nah makanya di tahun 2007 atau 2008 keluar versi retronya, jadi kayak versi Mini Cooper yang sekarang, Fiat 500. Nah, 500 Topolino ini dari tahun 1930-an, ini tahun 1937. Ini mobil yang pertama kali keluar langsung memecahkan rekor menjadi mobil terkecil di dunia pada saat itu. Pada saat itu, tahun 1930 ini mobil terkecil di dunia. Dan uniknya, dia punya mesin 500 cc, kecil sekali. Mesinnya itu ditaruh di bagian depan sini. Iya, mesinnya di depan front axle dari bannya. Terus radiatornya ada di belakang mesinnya. Di bagian sininya ini ada kisi-kisi, itu buat ngebuang angin dari radiatornya itu. Jadi mobil ini lucu. Dan atasnya ini cabriolet, bisa dibuka. Di belakang sini ada ban serep. Ini mobil unik banget sih. Dan kayaknya gue baru pertama kali lihat mobil ini di Indonesia ya. Sama juga pintunya dibukanya itu suicide doors, engselnya di belakang bukan di depan. Terus di sini ada Austin, mobil Inggris ya. Dimana dia punya fog lamp di bagian atas. Luar biasa. Kemudian di sebelahnya ini ada VW Beetle yang dikasih livery Coca-Cola. Jadi memang zaman dulu itu Coca-Cola pernah campaign pakai mobil ini dengan berbagai macam livery. Jadi nggak cuma ini doang liverynya. Ada yang ininya putih seperti ini, ada yang fendernya yang putih, ininya merah, dan ada juga yang sangat ikonik itu yang fan. Cari aja VW Coca-Cola fan. Ya jadi ini liverynya memang ngikutin VW Beetle yang Coca-Cola. Oke, sekarang kita ke sana nih. Di sini ada berbagai macam Daihatsu Midget atau Bemo. Bemo satu, gue belum pernah nih lihat ada yang pakai emblem seperti ini ya, Daihatsu Midget. Ini lagi nih. Dan ini serem banget loh. Denpasar Australia PP. Yang ini Denpasar California PP. Jauh banget. Mungkin mobil ini bisa berenang kali ya. Oke, terus nah di sini ada Fiat 1100. Nggak ngerti juga kenapa Fiat ini banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4. Dan ini ada Fiat Topolino juga 500, tapi dia yang Type C. Yang Type C depannya beda. Belakangnya juga beda. Ini yang station wagon soalnya. Tapi ini sama-sama Fiat 500. Ini yang Type C-nya nih. Wah. Ini gue beberapa kali ngeliat, tapi yang Topolino baru pertama kali lihat itu kayaknya di sini ya. Terus di sini lihat peleknya dari kayu. Dari kayu peleknya. Luar biasa. Ada Ford Model A juga di sini. Triumph lagi, Mayflower.
Gue tahu ini Try My Flower karena ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya gue nggak ngerti ini apaan. Terus ada Austin lagi, Austin England. Nah, ini pasti semuanya tahu. Ini Citroen 2CV. Ini gue pernah pakai di Semarang. Ini mobil rakyatnya di Perancis ya. Dan dia punya tuas persneling di depan situ. Maju mundur begini masukinnya. Dan itu agak sedikit susah. Agak sedikit ribet. Terus ini ada VW kodok. VW Beetle belok namanya. Oke, lanjut. Wih. Ini sepertinya sangat bersejarah nih. Ini sepertinya bus yang digunakan Denpasar ke Ki Ungkung. Ki Ungkung, bener Mbak? Iya, Denpasar Ungkung. Ki Ungkung. Ini Chevrolet Loadmaster Bus tahun 1948. Persatuan. Ini kir zaman dulu nih ada nih di sini. Persatuan. Wow. Dan di atasnya kayak bus-bus ALS ya. Lihat deh, ada barang-barangnya ditaruh di atas. Chevrolet Loadmaster. Kalau zaman dulu itu kebanyakan bus sama truk dia punya moncong di depan karena nggak muat masukin mesin di bawah. Nah, masuk sini kita akan disambut sama mobil-mobil antik lagi. Mulai dari ada Austin di sini, terus ada Cadillac lagi. Ini ada Ford, ada Chevrolet Impala. Ini yang apa ya? Alit. Kalau ngeliat Impala langsung ingetnya Alit gitu. Karena dia punya ini. Terus dia ada Impala lagi. Tapi ini kenapa tinggi ya? Banyak nggak napak ya? Kayaknya dia pakai dongkrak ya. Makanya tinggi. Impala lagi. Karena banyak sekali Impala di sini. Dan ini luar biasa loh ini. Ini Volvo, bukan sembarang Volvo. Ini limousine. Panjang. Waduh, ini zaman dulu ini pasti mahalnya luar biasa nih. Dan ada dua loh. Limousinnya ada dua. Gokil. Dulu naik limousin itu pasti udah kayak apa ya? Mungkin udah kayak naik Rolls Royce zaman dulu kali ya. Di Indonesia ini mungkin mobil salah satu yang termewah. Limousin. Ini ada Pontiac lagi. Ini kalian tahu dong ini mobil siapa? Mobil siapa tebak? Ini mobilnya Jerings. Ditaruh di sini. Jadi ini sebuah Oldsmobile tapi sudah dimodifikasi yang cukup lumayan. Kayak misalkan dia udah pakai airsus depan belakang, jadi bisa dibikin seceper ini. Terus atapnya juga udah dipotong, dicop top ya, jadi pendek. Ini kalau nyetir lihatnya agak susah tuh. Tapi keren banget sih. Dan ini otomatis loh. Gila, ini lihat di dalamnya deh. Ini otomatis. Terus wah gila sih, ini dalamnya keren banget. Knalpotnya di sini. Woi, nyamping. Gila. Lumayan total ini. Ngeri mobilnya. Ada knalpot di samping. Sama ada knalpot lagi di sini. Kayaknya pengen ini ya. Untuk mobil ini gue pengen ngebahas sendiri sih sebenarnya. Cuma waktunya kayaknya nggak cukup. Ini ada Ford Thunderbird di sini. Ada Austin lagi. Ada VW kodok lagi. Tapi ini VW kodoknya dibikin limousin. Lucu banget. Panjang jadinya. Oke. Ada Honda Live. Tiba-tiba ada mobil Jepang. Dan ini katanya mobil yang tertua di sini ya. Tahun 1913, Ford Model T. Kalau di Museum Angkut, ini mobil yang dipajang di depan-depan nih. Karena mobil yang paling tua ya. Ada Hudson 1914. Dan zaman dulu atapnya itu masih pakai atap kanvas seperti itu ya. Ini model A. Model A lagi. Vauxhall. Ada Willys tahun 1937. Dan ini ada Fiat 1100 lagi. Tapi yang versi setelahnya. Chevrolet lagi. Impala. Wah, ada Bel Air dibikin warna pink seperti ini. Gue pikir ini FJ40 biasa, ternyata ini adalah FJ45 Kayami. Jadi dia station wagon, belakangnya panjang. Dan ini kita pernah bahas secara eksklusif mobil ini di vlog di bawah. Jadi kalian bisa lihat di deskripsi. Yang upload, awas loh ya, nggak naruh deskripsi di bawah. Terus ini ada Peugeot 504, Jaguar XJ,
Ini apa nih? Chevy Nova Cabriolet Custom. Jadi aslinya bukan cabriolet sepertinya, di custom jadi cabriolet. Bel Air. Kenapa ini warnanya pink? Kenapa ini Mercedes Mini ini warnanya pink? Dan pinknya ini lembut ya, bukan yang ngejreng ya. Wah, dalamnya rapi banget ini. Ini pasti masih jalan ya, Mbak ya? Masih jalan ya. Rapi banget ini. Smart. Smart lagi. V kodok. Wih. Ada ponton. Di dekat rumah gua ada ponton yang lagi dibangun. Tapi belum jadi. Ini dalamnya rapi sih. Kayu-kayunya tuh masih bagus. Tinggal krum-krumnya aja diberesin lagi, tapi wah ini keren nih. Terus ini Om Obi pasti senang banget nih kebo. Tapi dia pakai lampu Amerika di sini. Terus ini ada tahun 1964 W110 atau yang dikenal dengan Vintail karena buntutnya tuh lihat tuh kayak sirip. Ini tinggal dirapiin dikit nih, pasti keren banget. Seneng gue ngeliatnya ya. Terus ini ada V kodok lagi. Luar biasa loh ini koleksinya. Kayaknya gue kalau nanti ke Bali lagi, gue akan sempatkan buat mampir ke sini. Karena seperti yang mbaknya bilang, katanya tiap minggu itu mobil suka diganti-ganti, diubah-ubah. Kayak tadi yang di sana itu kan agak-agak kurang bagus kondisinya. Itu katanya lagi menunggu untuk direstorasi. Dan hasil yang sudah direstorasi akan ditaruh di salah satu di tempat ini. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang suka banget sama mobil klasik, mobil antik, jangan lupa ke kebun vintage di Bali. Gak jauh dari Denpasar, mungkin sekitar 15 menitan dan dekat ke Sanur ya. Dekat ke Sanur, gak ada salahnya buat mampir ke sini ngeliat koleksi-koleksinya atau mungkin makan siang, makan sore ya. Karena ini tutupnya jam 5 gitu. Serdanif, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini, dan kalau kalian pernah ke sini, coba berikan komentarnya di bawah. Terima kasih telah menonton. Bye.